Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng. Shalom sahabat Kristus. Kita jumpa lagi. Kali ini mari kita belajar pemahaman iman Katolik dari Bro Joseph Albert Michael. Pemahaman Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, nubuatan dan penggenapan. Makanan kosher dan lokosher, hukum seremonial dan hukum moral, buah-buah roh, pemahaman sejarah, pertanggungjawaban iman, tentang doa, makna Trinitas, otoritas gereja, maksud keturunan Abraham, hukum kasih, dan keadaan surga. Kiranya kita semua mendapatkan pemahaman amin. Dari pemerintah tambahan, kampus mereka saya 3 tahun loh kuliah S1. Saya Ini nggak ada Islam yang naik kah? Kenapa perlu disempurnakan sampai 3 kali kalau Tuhan maha sempurna? Ini namanya bukan maha sempurna, ini namanya mahasiswa. Mahasiswa revisi sekali wajar, 2 kali sangat wajar, 3 kali apalagi wajar. Ya kan? Betul nggak teman-teman yang pernah merasakan kuliah? Ini Tuhan. Ya, kenapa perlu direvisi? Tuhan, total revisinya Tuhan tuh berarti sebetulnya ada 3 nggak sih? Apa nih? Pertama Injil pertama itu kan ya. Injil pertama yang Injil lama. Terus mulai perjanjian baru, Yesus. Itu kan revisi kedua berarti. Ya kan? Revisi kedua, Injil lah. Perjanjian baru yang cuman cintailah sesama manusia gitu kan. Nah, itu bukan revisi, itu menggenapi. Yesus mengatakan aku tidak akan menghilangkan satu iota pun. Taurat mengatakan. Tapi Injil lamanya sudah nggak dipakai kan. Kalau ada Injil lama sekarang mana Injil yang lama itu? Kalau kamu tahu ada Injil lama dan ada Injil baru. Saya bilang nih misalkan itu, ada buku, ada iPhone lama nih. Ini ada iPhone lama misalkan ya, ini iPhone lama. Ini iPhone baru nih misalkan, ini iPhone baru. Lalu karena saya sudah lihat, oh ini iPhone model lama, oh iya kameranya masih 2, yang baru sekarang kameranya 3. Itu baru. Kalau sekarang bilang yang lama, tapi nggak pernah lihat, kamu tahu dari mana itu lama, modelan yang lama? Kamu tahu dari mana yang kamu pegang yang sekarang itu model baru misalkan, tahu dari mana? Kalau dari tahunnya, kalau si yang lama itu dia zaman-zaman si Musa itu. Iya pernah lihat nggak maksudnya? Kalau cuma model tahun doang, pernah lihat nggak isinya? Ya, nggak pernah lihat lah bang. Kan memang nggak bisa lihat bang, kayak kita pun lihat kenyataan aslinya pun nggak bisa, yang kita bisa ya pelajari dari sejarah gitu. Makanya ya berarti imanmu hanya iman FOMO. Sekarang kalau berbicara imanku nggak pakai iman, tapi aku lebih kayak pakai sejarah, makanya aku nggak percaya. Ya sejarah mana yang mengatakan bahwa Injil ada Injil lama dan Injil baru? Sejarah mana? Itu kan buku di Katolik pun ada 2 buku Injilnya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Astaga Tuhan Yesus, ternyata itu yang mau dibicarakan. Perjanjian lama dan perjanjian baru bukan berbicara mengenai Injil, bro. Gini, kamu harus paham, perjanjian lama itu berbicara mengenai nubuatan. Intinya persiapan kedatangan Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara permulaan Allah menciptakan langit dan bumi, berbicara Allah menciptakan manusia serupa dan segambar, sampai pada akhirnya manusia yang ia ciptakan menyalahi kehendak bebas yang telah Allah berikan, sehingga makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, jatuh dalam dosa, sehingga manusia ditempatkan keluar dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden. Kemudian Allah berfirman di dalam Kejadian 3 ayat 15, mempersiapkan kedatangan Mesias sampai kitab Nabi Yesaya datang, mempertegas tentang persiapan Mesias datang, Yesaya 7 14, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang perawan muda akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Sampai kitab Nabi Mika 5 ayat 2 berbicara tentang nubuatan tempat kelahiran Mesias, sampai kitab-kitab perjanjian lama yang pada akhirnya di dalam Yeremia 31 ayat 31 dikatakan Allah mengadakan perjanjian baru. Bukan pada saat Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, karena perjanjian itu telah mereka ingkari. Namun perjanjian yang baru itu Allah tetapkan, di mana ia akan menaruh Taurat di dalam batin mereka, sehingga mereka akan menjadi umatnya dan Allah akan menjadi Tuhan mereka. Itu perjanjian lama ditutup dengan Yeremia 31 ayat 31 yang jelas menyatakan tentang adanya perjanjian baru yang akan Allah ikat, yang akan Allah berikan. Tuh Yeremia 31 ayat 31 tentang perjanjian baru. Baru perjanjian baru dibuka dengan kedatangan Mesias firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, penggenapan dari perjanjian lama.
Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, hanya karena ada nama lama dan nama baru, jangan terkecoh, jangan seolah-olah ini udah ubah. Nggak diubah. Enggak, tapi aturannya berubah Bang. Kayak misalnya yang lama tuh nggak boleh makan babi dan lain-lain, sedangkan yang baru tuh jadi Tahu boleh nggak makan kenapa nggak boleh babi. makan babi? Tahu nggak? Ya istilahnya Ketika berubah Bang. orang tuamu melarang, ada alasan nggak? Ketika mamamu melarang, nggak boleh bawa motor ya, nggak boleh bawa motor ya, kamu masih kecil, masih di bawah umur. Ada alasan nggak kenapa mamamu melarang bawa motor? Ya takut kecelakaan. Terus kalau umurmu 17 tahun udah boleh bawa motor dong berarti? Kenapa? Alasannya kenapa? Selain karena di bawah umur takut kecelakaan dan sebagainya. Kenapa? Kecelakaan nggak melihat umur BTW. Jadi itu bukan Ya, jawaban yang pas. Kenapa? terus gimana jawabannya? Ya, Yang pas. jawabannya adalah peraturan itu pasti ada alasan, termasuk dalam kitab imamat yang kamu memaksudkan tentang hukum makan babi. Itu berkaitan dengan lo kosher dan kosher. Kenapa? Bangsa Israel ketika mereka dipilih dan dipersiapkan Allah menjadi bangsa pilihan, Allah menetapkan hukum Taurat, di dalamnya terbagi menjadi hukum seremonial dan hukum moral. Di mana Allah menjaga supaya kekudusan bangsa Israel terjamin dengan adanya peraturan lo kosher dan kosher. Bukan haram dan halal ya. Istilahnya kosher dan lo kosher. Yang di dalam kitab imamat selain daripada babi, itu adalah hewan-hewan lain seperti kelinci, unta pun dilarang. Ikan tidak bersisik, kamu tahu nggak ikan tidak bersisik apa? Lele, belut, tuh dilarang. Ya, jadi itu kenapa dilarang? Kenapa Joseph? Selain karena pengkudusan, selain karena menjaga, itu untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Boleh diuji, sekali lagi saya suka pakai website Sefaria juga kok teman-teman muslim. Tenang aja, saya tahu Uniriva, Nandar suka pakai website Sefaria ya untuk menyerang Oten. Ya, di website yang sama, menurut keterangan website yang sama, bangsa Yahudi ketika mereka sudah didatangi Mesias yang mereka nanti-nantikan, hukuman tentang makanan itu akan tergenapi sama seperti kekristenan yang sekarang. Satu-satunya jalan pengkudusan hanya melalui Mesias yang mereka harapkan. Itu. Sama, jadi kedatangan Mesias itulah yang akan nanti menggenapi hukum seremonial, hukum moral, termasuk itu mengenai hukuman makanan kosher dan lo kosher. Nah, setelah Kristus datang, makanya kenapa makanan-makanan itu tidak lagi diberlakukan dalam artian tidak lagi dijaga, karena satu-satunya jalan pengkudusan melalui Kristus. Bukan lagi makanan dan minuman, bukan lagi mengenai hukuman-hukuman lainnya. Ya, Peraturan-peraturan yang lebih kepada yes. Makanya Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan hati. Ya, makanya nanti rasul-rasul lainnya sejalan dengan pengajaran Yesus. Contoh, Paulus mengajarkan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi tentang buah-buah dari Roh Kudus, yaitu sukacita dan pengharapan. Kemudian Rasul Petrus juga mengalami mukjizat di dalam Kisah Para Rasul tercatat. Ketika Rasul Petrus diperhadapkan dengan sajian hidangan yang tidak pernah ia makan sebelumnya karena ia tahu itu dilarang, kemudian ada suara dari langit 3 kali menyatakan, oleh sebab itu apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. 3 kali loh Petrus mendapatkan penglihatan itu. Jadi selesai makanan halal dan makanan kosher dan lo kosher itu sudah selesai di dalam Kristus, karena satu-satunya jalan pengkudusan hanya di dalam Kristus. Ya, orang Rasul Paulus juga mengatakan sucikan semua ya Allah. Iya, kan tahu satu-satunya jalan pengkudusan dan yang telah mengkuduskan kita semua itu hanya Kristus. Jadi semua sudah digenapi di dalam Kristus. Ya, itu tidak lagi menjadi persoalan. Makanya itu aneh gitu loh. Loh, ini mana Bang, enggak ada yang apa-apa, tenang aja. Saya juga kan, pokoknya kamu kalau diskusi sama saya, ingat, saya juga ngomong bukan hanya sama kamu. 1.400 orang termasuk oknum-oknum Islam yang berpolemik. Yang saya sudah membaca pikiran mereka kemana. Contoh lagi, gini, ketika membanggakan, oh tetap aja kami yang paling strict. Bangga strict, kata siapa strict? Ada kok dalilnya. Jikalau kalian berhadapan dengan antara hidup dan mati, tetapi di tengah-tengah kalian hanya ada makanan yang haram, ulama kalian sepakat semuanya kok boleh dimakan untuk keadaan gawat darurat. Loh, kalau kamu ngomongin orang Yahudi, hukum mereka mengikat, gak peduli bahaya atau enggak, gak boleh. Loh, kalau kamu kan gak terlalu begitu. Ya kan? Ya. Artinya sesuai dengan kemampuan saja. Kalau misalkan tidak ada makanan lain yang pada akhirnya makanan yang katanya dilarang itu boleh kamu makan. Ya, itu tidak strict sama sekali. Jadi contoh, ada pengecualian.
Yahudi, kalau kamu mau menyamakan dengan perspektif Yahudi, itu sebab Tuhan Yesus mengatakan iman itu jangan suam-suam kuku, jadi aneh. Dibuat aturan seolah-olah mengikat, tapi pada akhirnya boleh dilanggar, kan itu aneh. Pada akhirnya peraturan itu tidak mengikat, pada akhirnya peraturan itu ada pengecualian. Itu makanya Tuhan Yesus bilang, iman itu nggak boleh suam-suam kuku. Ya, sebetulnya aku bukan Islam, guys. Enggak apa-apa. Sekali lagi, betul, kamu belajar semua agama. Aku Islam gitu. Aku Bapak kami Salam Maria juga bisa. Aku syahadat juga bisa. Aku lima-limanya aku ajarin, guys. Ya, tapi kamu harus pada akhirnya nanti akan menemukan kebenaran sejati. Saya selalu. Iya, untuk saat ini aku emang belum menemukan ya, Pak. Nggak tahu kemana aku dari SD itu aku lahir Islam, terus pindah Kristen, terus pindah Katolik, terus pindah Islam lagi, pindah Hindu, pindah Buddha. Aku benar-benar belajar semuanya sih, bahkan sampai Hindu pun aku hafal mantra Gayatri itu. Umbur bufasa fatasa vidur varinyam Bargo deva syadimahi Diyoyona prachodaya. Aku juga bisa hafal ya itu makanya semua bisa aku. Misalnya Islam pun aku bisa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua syahadatnya Islam. Bahwa kami sama Maria pun hafal, aku percaya hafal. Cuman itu Bang yang aku cari sampai sekarang tuh nggak ketemu, kayak aku mantap sama agama apa itu aku nggak bisa, nggak tahu, karena aku lihatnya tuh kayak di mataku tuh belum tentu benar gitu, karena hanya pendapatnya keturunan ini gitu loh. Jadi kayak kamu punya pemahaman tuh agak perlu dikoreksi sedikit, bro. Jadi gini, kalau kamu bilang kamu belajar sejarah itu juga warisan keturunan loh. Kamu punya nggak bukti catatan medical recordnya Aristoteles pernah hidup di muka bumi? Pernah lihat fotonya Aristoteles nggak? Belum. Pernah lihat catatan medical recordnya Aristoteles nggak? Belum. Tahu dari mana ada Aristoteles? Pelajaran doang. Nah, pelajaran dari mana? Dari Google, dari mana? Dari guru. Ya, dari Google. Google dapatnya dari mana? Dari warisan. Bener nggak? Dari tulisan-tulisan yang diwarisi. Ya udah, semuanya yang berbicara mengenai kebenaran tidak pernah dipersalahkan mengenai uji validasinya selama data tersebut tidak dapat disanggah dengan data yang baru. Contoh begini, ketika zaman dulu orang tidak pernah mengetahui bahwa pada intinya bumi bukanlah pusat tata surya. Misal, ya. Ternyata setelah ribuan tahun teknologi berkembang, kita tahu bumi bukan pusat tata surya seperti yang diimani orang zaman dulu misalkan. Matahari adalah pusat tata surya misalkan. Nah, itu baru terbantahkan data tersebut. Nah, selama itu tidak bisa terbantahkan, kebenaran itu tetap dipegang. Ya. Contoh begini, berbicara mengenai Yesus Kristus yang selalu dibicarakan oleh orang-orang yang mengenal Kristus secara sejati dengan iman yang sesuai dengan Tuhan Yesus ajarkan, atau dengan orang-orang yang tidak pernah mengimani dan tidak pernah mengenali Kristus sesuai dengan iman sejati yang diajarkan. Mereka boleh berdebat, karena sejatinya iman itu harus diberikan pertanggungjawaban. Lu nggak perlu heran. Orang kekristenan pun mengajarkan bahwa ketika berbicara mengenai pengajaran dari para rasul, Rasul Petrus pun mengajarkan untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Itu yang disebut dengan apologia, berapologetika, memberikan pertanggungjawaban iman. Jadi memang kami harus siap sedia untuk diperdebatkan, untuk dipertanyakan, untuk dipersalahkan tentang iman kami. Tapi selagi bagaimana kami mengimani kebenaran sejati, ya tidak akan pernah bisa terbantahkan. Sampai dengan detik ini belum ada yang ini Yesus Allah tanya saya nggak pernah saya rubah. Dari dulu belum ada orang yang membantah Yesus itu bukan Allah. Coba ketika mereka naik bertanya mengenai Yesus Allah, mereka coba untuk polemikan. Pernah nggak mereka membantah dalil-dalil bagaimana dalam kemanusiaan? Dari sisinya sebelah ya, yang membantah Yesus Allah tuh contohnya kalau yang dari lingkunganku tuh kayak, nah kalau Allah masa berdoa sama Allah gitu loh. Kan Yesus sempat berdoa di bukit gitu kan, waktu mau disalib. Nah, Yesus berdoa kepada Bapa. Ya, itu kita nggak pernah. Ya, dibilang Tuhan kok berdoa gitu loh. Nah, itu yang doa itu apa definisi doa? Doa itu ya berbicara sama Tuhan. Berbicara, betul. Berbicara. Kata kuncinya berbicara, berkomunikasi, betul nggak? Tuh. Yesus itu pribadi yang tidak pernah terpisah dengan Sang Bapa. Mau bukti nggak? Yesus itu tidak pernah terpisah dengan Sang Bapa yang satu hakikat dengan Yesus.
Ya, aku tahu kalau konsep Trinitas tahu juga. Nah, Itu udah kalau Yesus, begitu kamu Bapa dan Roh Kudus itu seperti korek api. Misalnya api menyala, api kan ada 3 lapis tuh, yang biru, yang merah, sama yang oranye. Nah, ibaratnya yang biru itu Allah, yang merahnya itu Roh Kudus, yang oranye yang di dalam itu Yesusnya gitu. Nah, itu kan yang korek api gitu kan. kurang tepat. Trinitas. Jadi satu kesatuan api gitu, cuman ada 3 itu kan Trinitas tuh. Enggak, kurang tepat gini. Trinitas itu jangan dianalogikan dengan analogi yang bias. Itu analogi bias. Kenapa? Karena itu menyatakan satu pribadi dalam 3 karakter. Sorry, kebalik. 3 karakter dalam satu pribadi. Ada api warna merah, biru, oranye, dan seterusnya. Warna-warna lain mau diganti, terserah. Itu Ya, pada api. intinya berbicara mengenai satu pribadi. Sementara Trinitas, Allah Tritunggal Maha Kudus berbicara satu hakikat, satu substansi, 3 pribadi. Dalam satu kesatuan hakikat itu ada 3 pribadi, tidak pernah terpisahkan tetapi dapat dibedakan. Itu Allah yang Esa makanya. Kita tidak pernah Nggak terpisah, membagi-bagi. Bang. Nggak terpisah, benar. Betul, Nggak tapi terpisah. betul analogi api itu satu pribadi dengan 3 karakter, ngerti nggak? Kayak kamu itu satu, saya ini satu, Joseph bisa marah, Joseph bisa nangis, Joseph bisa menunjukkan ekspresi kecewa. Nah itu yang salah. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak seperti itu. Itu namanya karakter sifat yang tidak pernah benar-benar eksis. Sementara Bapa, Putra, dan Roh Kudus kesatuan hakikat Allah yang Esa. Ya, tidak bisa dianalogikan dengan pemikiran manusia yang sangat sempit. Makanya menjelaskan tentang Allah Tritunggal tidak semudah itu. Nah, ketika berbicara mengenai, balik dulu konsepnya sebentar. Kita fokus dulu, jangan loncat-loncat. Ketika berbicara mengenai Yesus berdoa, ini biar fokus dulu bro, jangan kemana-mana dulu. Betul, memang ada hubungannya dengan Tritunggal atau Trinitas. Yes, salah satunya jelas di dalam Yohanes 8 ayat 16. Yohanes 8 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan apa? Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Namun seandainya pun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, karena aku tidak menghakimi seorang diri, melainkan bersama Bapa yang mengutus aku. Jelas sekali, ketika Tuhan Yesus berada di dunia, Dia tidak pernah seorang diri. Dia tidak pernah terpisah hakikatnya dengan Sang Bapa. Lo itu dengerin nggak? Penghakiman Yesus selama Yesus mengatakan contoh, Dia berhadapan dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Yang mengatakan di sorga kawin mawin. Dia katakan orang itu sesat. Penghakiman Yesus mengatakan, orang-orang Farisi yang meyakini di surga ada kawin mawin, mereka adalah orang sesat. Penghakiman Yesus dikatakan sebagai penghakiman yang benar. Kenapa? Karena hukum bui ganda saksi dalam perjanjian lama. Yesus menghakimi bersama dengan Sang Bapa yang mengutus Dia. Artinya, konteks ruang dan waktu sekalipun Yesus berada di dunia, Allah Sang Bapa yang tidak pernah tergapai dalam 1 Timotius 6 ayat 16, tidak pernah terpisah. Itu bukti Yesus satu hakikat, teman-teman. Maka ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, di dalam Injil Yohanes misalkan bab 17 ketika konteksnya Yesus berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Sang Bapa, itu tidaklah mengherankan. Karena penghakiman Yesus pun ketika Dia menghakimi, memberikan pengajaran, mengatakan barang siapa menyangkali aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di hadapan Bapakku di sorga. Itu bentuk dari ketidakterpisahan Yesus dengan Sang Bapa yang telah mengutusnya ke dunia. Itu menunjukkan Sang Firman Allah yang menjadi manusia, hakikat ilahinya tidak hilang, melainkan tetap satu dengan Sang Bapa di dalam Yohanes 10 ayat 30. Maka ketika Yesus berdoa dengan Sang Bapa, wajar untuk menunjukkan relasi pribadi antara Firman dengan Sang Bapa tidak terpisah. Makanya Yesus segampang itu komunikasi dengan Sang Bapa. Loh, kamu jangan heran, orang Bapa juga berdoa kepada anak kok. Dalam konteks perjanjian lama, Mazmur 2 ayat 7. Inilah anakku, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Diulang di dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 13. Jelas sekali itu ayatnya. Bagaimana Bapa juga berdoa kepada Sang Anak. Berdoa kepada Yesus. Karena tadi kamu sudah sepakat berdoa itu adalah kata kuncinya komunikasi. Komunikasi. Ya, bentuk komunikasi dengan Yesus dengan Bapaknya. Begitu juga sebaliknya, Bapa juga berkomunikasi dengan Sang Anak. Oh, dari perjanjian lama, contoh dalam Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4, siapakah yang telah naik dan telah turun dari sorga, siapakah namanya dan siapakah nama anaknya. Dalam kitab Daniel pada saat penglihatan Nabi Daniel, bab yang ke-7 ayat 11, tentang penglihatan anak manusia dan tentang lanjut usia. Itu tentang siapa kalau bukan tentang pribadi pertama dan kedua dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu dengan Sang Bapa dan dengan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Makanya relasi pribadi antara Tritunggal Maha Kudus sekali lagi berbicara kekekalan sampai kekekalan. Bapa mengasihi putra, putra mengasihi Roh Kudus, begitu juga.
dengan relasi sebaliknya. Makanya sekali lagi berbicara Allah Tritunggal itu tidak pernah berbicara mengenai 3 Allah. Berbicara mengenai Allah yang esa, yang dalam kesatuan hakikat, mereka saling mengasihi. Makanya mengasihi itu dalam bentuk komunikasi itu sangat wajar. Yesus berkomunikasi dengan Bapa, Bapa berkomunikasi dengan Yesus, memuji Yesus. Kalau dengan perspektif Islam mengatakan berdoa itu adalah bentuk kecintaan hamba kepada Tuhannya, itu cetek sekali. Kenapa? Loh, blunder. Berdoa kok memberikan kecintaan hamba kepada Tuhannya. Wong pada akhirnya Tuhanmu juga berdoa. Aku ada dalilnya sampai dengan detik ini bingung pada menjelaskannya yang kemarin itu loh. Kalau saya makin yang komunikasi gitu. Berdoa itu komunikasi. Bahkan sampai detik ini aku masih komunikasi kok sama Tuhan walaupun nggak pakai agama apa-apa ya. Aku cuman kayak ngobrol langsung. Tuhan ini gimana, bla gitu. Jadi aku kayak komunikasi gitu walaupun nggak pakai agama. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus itu selalu berbicara mengenai naturnya, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya, begitu. Ini Rifa Ipai ini di bawah cuman komentar doang, disuruh naik dari dulu nggak pernah mau naik ya, kenapa? Oke, kita lanjut. Apalagi yang mau kamu tanyakan, Bro? Tadi udah banyak bantahan loh mengenai iman yang kamu sebutkan, yaitu Islam. Kamu nggak bisa jawab dan kamu harus akui kebenaran itu hanya sejati di dalam Kristus. Kamu juga bingung kan untuk membantah kebenaran Kristus? Terus masih kenapa kamu menyangkali Kristus? Ketika kamu menyatakan bahwa selama berabad-abad agama memperdebatkan, kamu lihat bagaimana otoritas yang Tuhan Yesus dirikan, yang katanya kamu pernah menjadi seorang Katolik, bagaimana gereja yang Tuhan Yesus dirikan itu 2000 tahun berdiri teguh. Iya. Gitu. Yang saya masih belum itu ya karena saya menganggapnya kalau ini keturunan gitu loh. Ya, keturunan. Masih menganggapnya keturunan. Iya, maksudnya masih menganggapnya keturunan Ishak dan keturunan Ismail gitu loh. Lihatnya saya di kacamata situ itu. Karena belum ada yang bisa membuktikan ini yang Ishak Ismail gitu. Ishak Ismail hanya kalau masalah keturunan doang mah, tidak berbicara kebenaran dan keselamatan. Buat apa? Percuma kamu keturunan Ishak. Percuma kamu keturunan Ishak tapi kamu tidak menjalankan keselamatan. Kita tidak berbicara keturunan secara jasmani ya, secara rohani. Kan saya sudah bilang tadi di awal, orang Kristen adalah Israel secara rohani. Kita adalah keturunan Abraham, Bapa segala bangsa. Lo jelas di mana ayatnya Joseph, Galatia 3 ayat 17 sampai dengan 19. Coba baca itu. Nih, saya bacakan ya, Galatia 3 ayat 17. Nih. Sorry, Galatia 3 ayat 21 ya. Bentar teman-teman. Saya agak error, jadi lupa. Nih ya, kita lihat dalam Galatia 3 ayat 17. Nih, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Tuh, ya. Jadi balik lagi ketika kita berbicara mengenai keselamatan, kita ini adalah orang-orang Israel secara rohani. Tadi kan dengar tuh, dengan keturunan Abraham. Nah, mau tahu nggak keturunan Abraham yang baru siapa? Ada dalam Galatia 3:27-nya, keturunan Abraham yang baru itu adalah kita yang dibaptis. Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Clear kan? Ya udah. Jujur aku udah baptis juga Pak memang. Cuman baptis juga. Itu keturunan Abraham secara rohani loh, kita yang telah dibaptis. Terus kenapa mempermasalahkan keturunan? Loh, tetapi sekalipun kita secara keturunan Abraham, bukan berarti kita tidak mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu harus dibuktikan dengan iman dan perbuatan yang sejati. Makanya saya selalu bilang, tadi kan kamu sempat menyinggung keturunan itu tidak menjamin keselamatan loh. Baik secara jasmani maupun rohani, sekalipun kita sudah dalam keturunan Abraham secara rohani. Yang menyelamatkan kita adalah membuktikan bagaimana iman kita yang telah kita buktikan dalam baptisan, kita buktikan juga dengan perbuatan sejati, yaitu apa? Yang pertama yang Tuhan Yesus tekankan adalah hukum kasih. Hukum kasih tidak pernah berbicara sekedar berbicara saja tanpa ada bukti dan aksi, betul nggak?
Betul nggak? Yesus mengajarkan hukum kasih itu kan ada bukti, ada aksi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kan harus ada perbuatan, bukan? Kamu nggak cuma say I love you aja kepada orang yang kamu kasihi tanpa adanya bukti. Bisa-bisa pacarmu bosen ya kan? Nggak ada buktinya. Sama, ketika Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih ya harus ada buktinya. Apa? Yaitu mengasihi musuh itu dengan cara-cara yang kita dapat buktikan. Begitu ya? Terakhir Bang, pertanyaan terakhir Bang Berarti kalau abangnya ini percaya semua orang masuk surga atau percaya cuma yang pengikut Kristus doang yang masuk surga? Surga itu urusan Tuhan, tapi saya percaya kunci surga dipegang Rasul Petrus. Jadi kalau mau yang percaya masuk surga harus melalui Rasul Petrus. Harus dibaptis di dalam Kristus dan bersatu dengan persatuan penuh dengan yang pegang kunci surga. Berarti yang lain selain pengikut Kristus nggak akan masuk surga gitu? Kan nanti pertanyaan kamu apa? Semuanya bisa masuk surga nggak? Pertanyaannya. Mau nggak mereka? Semuanya bisa. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 kok dalilnya. Sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pertanyaannya, semua orang itu mau nggak menerima keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran? Kehendak bebas bro, free will. Mau nggak mereka? Bisa. Semua orang bisa kok. Bisa. Melalui Kristus bisa. Walaupun kalau misalnya tidak melalui Kristus pun bisa nggak? Enggak. Apa nggak bisa? Hanya di dalam Kristus, sebab keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 itu jelas tuh. Kalau aku lebih kayak ini sih penangkapannya, semua orang masuk surga, cuman ngerasain neraka itu sebagai api pencucian. Jadi mau kamu agama apapun itu, Tuhan menciptakan manusia serupa dengan dirinya. Tuhan tuh mengasihi kita, bahkan benar-benar mengasihi apapun diampuni. Ingat loh, surga itu adalah suatu keadaan. Itu. Bro, gini. Definisi gereja Katolik menegaskan tentang surga itu adalah suatu keadaan di mana orang yang menerima rancangan keselamatan dari Allah dan bersatu dengan rancangan keselamatan itu. Ingat ya, jadi keadaan surga bukan hanya dengan adanya penekanan perbuatan baik. Dengerin ya. Jadi persatuan dengan rancangan keselamatan Allah. Dan rancangan keselamatan Allah bukan hanya berbicara mengenai perbuatan tapi juga dengan iman. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu satu. Yang kedua, berbicara mengenai lawan dari surga adalah neraka. Begitu juga adalah suatu keadaan di mana orang-orang atau jiwa-jiwa yang menolak rancangan keselamatan dari Allah. Gitu. Jadi sekali lagi ya, berbicara keselamatan itu harus berbicara mengenai iman disertai dengan perbuatan. Gitu ya. Soalnya kayak gitu perang semua. Yang Muslim juga bilang kalau nggak Muslim nggak surga. Kristen juga bilang kalau nggak Kristen memang kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, kebenaran dan keselamatan sejati mana yang bisa kita uji? Kalau semuanya misalkan bisa masuk surga, ya nggak ada kebenaran dan keselamatan sejati, jatuhnya relatif bro. Gimana sih bro? Lah iya, masalahnya begini, tidak kan tadi gue udah bilang. Di dunia ini, di dunia yang kita huni, tidak pernah dilarang untuk melakukan klaim. Yang dilarang adalah ketika klaim tersebut tidak dapat dibuktikan, tapi masih ngotot. Ngerti nggak? Contoh, kamu ngotot orang paling ganteng nggak ada bukti. Ya ngapain? Nggak ada buktinya, kamu masih pertahankan klaim kamu itu. Contoh, kamu klaim orang paling kaya, buktinya mana? Kekayaan kamu berapa dibandingkan dengan orang-orang lain? Kalau misalnya nggak terbukti, buat apa kamu mempertahankan klaim itu? Kan gitu. Artinya publik bisa menilai. Ya kalaupun kamu masih mempertahankan klaim yang tidak teruji dan terbukti, orang bisa menilai kok berarti kamu cuma omdo. Gitu loh ibaratnya. Dan Tuhan Yesus yang sendiri yang mengatakan kok memang celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama, bahwa ilalang dan gandum dibiarkan tumbuh. Ya, ngerti. Makanya nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dia akan memisahkan mana kambing dan mana domba. Ngerti ya? Kebenaran itu harus absolut, kebenaran yang hakiki dan kebenaran yang mutlak. Kalau kebenaran yang relatif, itu namanya bukan kebenaran, itu namanya opsional dan alternatif. Iman tidak pernah berbicara mengenai alternatif yang punya banyak opsi. Iman itu hanya satu opsi dan satu jalan, dan itu adalah Yesus Kristus. Makanya kenapa keselamatan hanya melalui gereja Katolik? Karena satu-satunya gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus adalah gereja Katolik, dan kepalanya yaitu Tuhan Yesus sendiri. Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Jelas itu. Sekali lagi ya, makanya nggak bisa relatif. Kalau kebenaran relatif namanya bukan kebenaran, itu namanya opsional, alternatif. Itu namanya bukan iman. Itu namanya suka-suka sendiri. Udah paham. Ini siapa nggak ada yang mau naik? Nggak ada yang mau naik. Ada yang mau naik, tapi kan karena kamu masih mau berdiskusi dengan saya nggak mungkin naikkan yang lainnya, nanti jadi buyar.
Oh, Dan tadi ya kita udah. sudah lewat sesi naikkan. Gantian. Oh, udah gantian. Oke, terima kasih ya bro ya. Yoi. Terima kasih, senang berdiskusi dengan kamu ya. Saya selalu doakan semoga kamu menyadari bahwa keselamatan dan kebenaran sejati hanya di dalam Yesus Kristus dan di dalam gerejanya. Semoga kamu bertobat ya bro. Nggak apa-apa. Iya. Semuanya dalam progres. Kalau kamu sekarang belum bisa mengerti dan menerima, nggak apa-apa. Ya, berprogres saja. Kehendak bebas kamu juga perlu digunakan. Oke? Makasih ya bro. Semangat bro. Thank you, Selamat malam bro. Yoi. Thank you. Thank you.